Jadi kita kalau berpikir biasa nggak keluar itu ide bagusnya. Tapi begitu meditasi, ide yang bagus muncul aja. Oh, begini, 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 begini. Nah itu. Ya, itu memang biasa terjadi dalam meditasi. Makanya kadang ada salah satu teknik, itu sebenarnya wandering, pikiran Hmm. mengembara. Ya, tapi kadang pikiran mengembaranya bertepatan dengan mungkin masalah yang kita hadapi gitu. Mungkin. Jadi idenya ada aja. Oh, kayaknya bagus juga nih. Oh, kayaknya Hmm. bagus gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kita memang lagi ada yang perlu diberesin, jadi ngerasa cocok dan akhirnya kita kebawa oleh situasi tersebut. Jadi kita mikirin ya pikiran mengembara tersebut, larut dari pikiran. Ya dari satu sisi ya Anda lari dari objek meditasi. Tapi dari sisi lain itu pikiran yang baik, pikiran ide yang bagus gitu kan, yang akhirnya bisa dipelajari. Ada satu teknik untuk meredam itu, ya artinya pikiran yang baik itu Anda tulis sampai pikiran itu nggak keluar lagi. Mungkin tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, tulis lagi, gitu, sampai lelah gitu pikiran. Tapi memang perlu waktu. Sehingga Anda akan melihat pola pikiran itu luar biasa, punya ide-ide yang bagus-bagus gitu. Nah, itu bisa jadi orang bilang mungkin ini ilham kayak secara ini, tapi itu hasil buah pikiran. Itulah buah pikiran yang memang kondisinya pas untuk saat itu. Nah, masalah itu jadi ide yang bagus atau enggak ya itu tergantung Anda lagi. Ya, apakah buah pikir itu bisa menjadi inspirasi untuk melakukan sesuatu itu tergantung Anda lagi. Gitu. Itu memang bisa terjadi. Tapi kalau dari sisi kualitas meditasi ya itu tidak baik. Ya, dari sisi apa konsistensi dalam meditasi ya Anda larut dalam objek yang lain itu tidak baik. Anda kan tanpa disadari Anda mau seperti itu lagi mungkin. Sehingga Anda akan merindukan momen itu lagi. Ketika pikiran itu muncul, pikiran yang baik, ya Anda akan ya udah biar ikutin dulu, nggak balikin ke objek meditasi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi ngebentuk kebiasaan ini perlu Anda sikapi dengan bijaksana. Kalau lagi ada masalah meditasi deh, biar dapat ilham. Tapi memang nantinya ketika kesadaran kita kuat, kita akan mampu untuk melihat segala sesuatunya dengan baik secara bijaksana. Kita akan bisa menguasai situasi dengan baik karena kesadaran kita kuat. Karena kita terbiasa untuk melihat apa adanya, kita terbiasa mengamati. Ya, kita terbiasa mengamati dan kita juga karena kebiasaan mengamati itu kita akan jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Walaupun kita ya bermain untuk diri sendiri, ya kan, kita hanya berhubungan dengan diri sendiri, tapi apa yang ada di diri kita juga akan dialami juga oleh yang lain, kurang lebih sama gitu. Dosanya yang muncul di dalam diri kita dengan karakteristik yang muncul di orang lain itu sama. Lobanya yang muncul di dalam diri kita sendiri dan loba yang muncul di orang lain itu pun sama gitu kan. Tinggal intensitasnya aja kuat atau lemahnya yang berbeda, tapi karakteristiknya sama. Akhirnya saya merasakan loba begini dan akan tahu juga kalau loba muncul begini apa-apa yang mengikutinya gitu. Kan jadi punya pengalaman. Dan itu pun akan terjadi dengan orang lain ketika Anda mengerti kondisinya, melihat gejala yang sama, Anda kan, oh ini orang lagi ini kayaknya. Kira Anda jadi sensitif karena Anda ngalamin juga dan mengerti juga itu karena hasil ilmu. Secara alamiah kalau Anda terus Anda akan ya bisa mengerti itu. Seperti saya yang mengalami, mereka pun mengalami yang sama gitu. Jadi dengan kesadaran itu akan Anda bisa, oh iya, berarti oh ini orang lagi seperti ini ya. Berarti kalau begini saya harus begini deh. Kalau kesadaran Anda sudah kuat. Makanya sering-sering latihan. Perbaiki kualitas konsentrasi itu penting.